dari 3 calon yang punya elektabilitas paling tinggi hari ini, semuanya itu kira-kira lumayan bisa lah merepresentasikan Indonesia. Mas Ganjar misalnya, Mas Ganjar itu walaupun orang tuanya keduanya Jawa, mertuanya Jawa, istrinya juga Jawa, tapi lumayan masuk akal. Kenapa? Kalau di Indonesia ini peluang kita berjodoh dengan orang Jawa itu 50%, karena 1 dari 2 orang Indonesia itu orang Jawa. Kalau Pak Prabowo itu lumayan Indonesia itu. Bapaknya orang Jawa dari Banyumas, ibunya orang Manado. Jadi Pak Prabowo ketika melakukan politik afirmasi, dia bisa mewakili orang Jawa, dia bisa mewakili orang Manado. Jadi cukup besar cakupan Indonesianya gitu. Lebih dari 50% Indonesia itu. 50% lebih sedikit lah. Kalau Mas Ganjar tadi merepresentasikan orang Indonesianya sekitar 50% lah. 45 sampai 50%. Mas Anies, ibunya Arab. Bapaknya Arab. Kakeknya Arab. Mas Anies nikah dengan WNI keturunan Arab. Menantu Mas Anies, anak Mas Anies nikahnya dengan Arab lagi. Jadi Mas Anies kalau merepresentasikan Indonesia agak kurang keindonesiaannya. Mungkin 3% Indonesia aja yang bisa direpresentasikan oleh Mas Anies kalau kita bicara politik identitas. Halo para penjilat yang tak berkualitas saat ini. Ini dengar ya. Ini khusus untuk yang para penyerang si Anies. Pak Anies, si Anies itu siapa itu? Aku pun nggak kenal ya kan Pak Anies. Tapi aku merasa bingung lihat kalian ini. Kalian selalu menyerang Pak Anies dengan meminta pendukung-pendukung Pak Anies. Kalian bilang apa sih prestasi Pak Anies? Kok sehingga kalian itu mau mencalonkan dan menjadi calon presiden? Woi, sadarlah kalian penjilat. Ini ku tanya sama kalian juga kembali nih. Coba dulu kau jelaskan, wahai penjilat-penjilat. Ini khusus penjilat-penjilat, nggak ada yang tak berkualitas nih ya. Apa prestasi presiden-presiden masa lalu sebelum menjabat dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, sampai si Jokowi yang muka sedia biawak. Coba dulu. Kalian jelaskan dulu, apa prestasi orang itu sebelum menjabat presiden? Hah? Jelaskan dulu, jelaskan. Ada nggak prestasi orang itu yang bisa kau jelaskan? Salah satunya ya, ini paling pentingnya. Apa prestasi si Jokowi sebelum menjabat presiden? Apa prestasi dia semenjak menjabat gubernur di DKI Jakarta? Menjabat gubernur di DKI, belum selesai lagi masa jabatan, dia sudah ambisi ingin menjadi presiden. Prestasinya cuma satu, pencitraan. Hah? Sampai ngerok-ngerok paret ke gorong-gorong. Ya? Ngerok paret ke gorong-gorong, mencari suara masyarakat, menipu masyarakat dengan cara muka sedagal biawa, itulah prestasinya. Menjadi wali kota dia di Solo. Apa yang kau tahu prestasi si Jokowi? Coba dulu kau jelaskan dulu. Hah? Ya. Sebelum kau mempertanyakan apa prestasi Pak Anies itu ingin menjadi calon presiden, kau jelaskan dulu apa prestasi si Jokowi sebelum menjabat presiden, ya. Kalau kau tak bisa menjelaskan, jangan coba-coba kau muncul di media ini untuk mengotori otak-otak orang yang sehat menjadi kotor karena kau sebagai penjilat penguasa saat ini, ya. Jangan kau sosok menjadi penjilat kalau belum cukup ilmumu, ya. Oke? Aku ingin tahu dulu siapa yang bisa menjelaskan apa prestasi presiden-presiden di masa lalu sebelum menjabat dia presiden. Dari mulai Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, Jokowi. Kalian harus dengan inci jelaskan. Salah satunya yang paling penting ya, prestasi si Jokowi lah yang paling penting. Kalian coba dulu buat PT dulu. Para penjilat-penjilat itu. Apa prestasi si Jokowi sebelum menjabat presiden ya? Oke? Jangan banyak omong. Kau suruh pula orang apa prestasi si Anies. Ya kau kasih dia kekuasaan presiden. Biar kau tahu prestasinya. Menjabat gubernur dia selesai. Sertijabnya selesai. Apa yang kau usikan? Kalau kau ingin mendukung parpolmu saat ini yang berkecimpung terlalu berkuasa saat ini, cari caramu yang berkualitas, cari argumenmu yang jelas mutunya gitu ya. Jangan kayak gitu ya. Kau jelaskan ya para penjilat. Awas kau kalau nggak kau jelaskan dulu. Apa prestasi si Jokowi sebelum menjabat presiden? Oke? Biar kau sadar kau ya. Untuk rakyat-rakyat yang masih sehat pola pikir, saudara-saudaraku dengarin ya.
kita di masa depan, aku bukan berkampanye tidak, aku cuma berbagi cara pola pikir yang sehat. Ya, ini ya dengar ya. Kita harus mencari pemimpin yang bisa benar-benar pro dengan rakyat dalam segi untuk meningkatkan ekonomi. Bukan hanya sekedar pencitraan. Ya, kalau hanya sekedar pencitraan seperti di masa lalu macam Pak D. Jokowi, gayanya pro kali sama rakyat. Cuman setelah menjabat 10 tahun, lihatlah apa kebijakan dia yang betul-betul meningkatkan ekonomi rakyat. Nggak ada. Bahkan janji-janji dia telah ditelannya sendiri. Omong-omongan dia telah dijilatnya kembali. Hah? Sadar kita ya. Oke. Jadi kita kalau mesti pikiran sehat, ini khusus untuk yang pemikiran sehat, kita kembalilah ya. Carilah kita pemimpin dan partai yang betul-betul partainya pun perlu, karena bukan hanya pemimpinnya yang perlu, juga kader-kader partainya pun harus kita butuhkan. Seperti zamannya dulu Pak Harto. Pak Harto bisa menetralisirkan, bisa menstabilkan seluruh kadernya itu betul-betul satu individu, satu tujuan, satu ide, satu kemampuan. Oke, terima kasih. Untuk para penjilat, dengar ya. Kutunggu pitimu, mana kau bisa menjelaskan apa prestasi presiden-presiden di masa lalu sebelum menjawab presiden. Salah satunya yang paling penting, apa prestasi si Jokowi sebelum menjawab presiden. Ya, kutunggu. Dulur, salam waras, salam olahraga. Banyak para cebong yang di luar Jakarta bertanya-tanya, apa sih prestasi Pak Anies? Ternyata kamu-kamu orang itu pada buta, wahai para cebong. Banyak prestasi Pak Anies itu kalau kamu pengen tahu. Ya, ini dengerin baik-baik nih. Soalnya saya tinggal di Jakarta, tahu persis apa yang dikerjakan Pak Anies ya. Dengerin, satu, bikin bambu mesum, patung bambu mesum ya, yang memakan anggaran 550 juta. Tapi cuma 11 bulan dia robohkan lagi itu. Nah, itu satu, itu mantep nggak tuh? Ya, bikin patung sepatu atau tugu sepatu yang sekarang mangkrak di balik kota nggak kepake. Dengerin, bikin Formula E, yang sekarang nggak kepake, nggak guna, malah makan anggaran yang triliunan, sampai masih ngutang Ancol lagi pihak Jet Pro itu, ya. Banyak kan? Kampung Bayam yang digusur dibikin stadion JIS itu, ya, yang tadinya dijanjikan dibikinin rusun nawa, satu kakak satu kamar. Ternyata apa? Suruh nyewa, ya, mana tinggi lagi 1,5 juta per bulan. Mantep nggak tuh? Bios kota stasiun sekitarnya itu yang tadinya nggak macet, sekarang macet total. Jalan dipindah-pindahin, dibelok-belokin sana ke sini nggak karu-karuan. Ya, sumber resapan, wah mantap sumber resapan itu. Ya, yang tiap hari orang bikin jatuh ya. Ya, mantap nggak itu? Banyak prestasinya masih. Tanah Abang yang tadinya nggak macet, sekarang macet total. Motor aja nggak bisa lewat, terkecuali jam 2 malam baru tidak macet. Ya, banyak nggak itu? Terus Kali Ciliwung yang tadinya dibangun sama Pak Ahok 16 kilo tinggal 17 kilo. Sekilo aja nggak dipegang, nyampe sekarang. Untung ada Pak Heru yang sekarang diteruskan. Condetan Kali Ciliwung itu yang mengarah Kali Timur, Kanal Timur itu. Gimana? Banyak kan prestasinya. Terus sama ngomongnya, sore A, pagi dele, sore A. Maksud saya sore dele, pagi kacang hijau. Paham kan kamu kan para cebong? Makanya salam waras ya, pilihlah orang yang waras, yang banyak prestasinya ya. Oke, salam olahraga.
Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, kalau saya amati para pendukung Pak Anies ini ya, ketika diajak berdialog, berargumentasi, dan diminta untuk menjelaskan prestasi Pak Anies, mereka kelihatan kewalahan ya, seperti tidak mampu, dan ujung-ujungnya ya bersikap seperti tadi, bersikap emosional ya. Ya karena memang tidak ada yang bisa dijelaskan, tidak ada yang bisa dipresentasikan apa prestasi Pak Anies selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ya. Kebanyakan produk-produk gagal, salah satu contohnya adalah bambu mesum dan Formula E yang sampai sekarang tidak jelas itu manfaatnya. Dan saya pribadi terus terang ya, saya tidak ingin negara kita ini dipimpin oleh orang yang bermain-main, orang yang tidak punya kompetensi di situ ya, orang yang tidak memiliki jiwa leadership, orang yang tidak tahu bekerja. Saya tidak ingin seperti itu. Seandainya Pak Anies kemarin menjadi Gubernur DKI Jakarta, beliau mempunyai banyak prestasi dan beliau membuktikan dengan kerja nyata, ya pasti kita dukung. Akan tetapi apa hasilnya saat ini? Ya, oke, saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.